Putu Eka Wiryastuti berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori tokoh penggerak ekonomi kreatif kerakyatan di wilayah Bali. Prestasinya dianggap berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Bali khususnya di bidang ekonomi kerakyatan. Ia juga mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh iNews TV melalui iNewsmaker Award padanya. Program yang luar biasa untuk bisa memajukan bangsa kita khususnya Tabanan. Tabanan tentunya kita mengajak Tabanan untuk bangga sebagai orang Tabanan itu sendiri. Karena tanpa kita yang bangga siapa lagi? Eka menjadi penerima penghargaan dari salah satu kategori yang ada dalam iNewsmaker Award. Penghargaan dengan sejumlah kategori berbeda juga diberikan kepada tokoh dan profesional yang punya prestasi di bidangnya masing-masing. Dari Jakarta, Devi Pratama, Adi Prabowo, Bensi Media memberitakan. Nah, itu dia sudah hadir bersama kita. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi, Ibu. Ini ada Ibu Eka di sini, Bupati Iya. Tabanan, Bupati wanita pertama. Bupati di wanita Bali. pertama, betul sekali. Kita datangkan ke sini Betul. karena kalau misalnya tadi dilihat sebelumnya Bu Eka ini mendapatkan penghargaan iNewsmaker Award. Karena prestasinya banyak sekali pemirsa. Betul. Dan juga Niza, kita mau bahas mengenai konsistensi dan juga katanya Niza, Pancasila ini berpengaruh sekali sama kinerjanya Bu Eka. Apa pengaruhnya Bu Eka? Pengaruhnya apa tuh Bu Eka? Ingin tahu ya? Pengen tahu? Pengen tahu katanya. Ingin tahu. Jadi kalau buat saya Pancasila itu adalah sesuatu yang sangat berarti dan sakral dan menginspirasi saya di dalam melaksanakan pembangunan amanah rakyat kepada rakyat Tabanan. Jadi misalnya di sila pertama kalau kita simak kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan ketuhanan yang Maha Esa kita akan memiliki keimanan yang kuat untuk membentengi diri kita di dalam melangkah untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan dan akan dimudahkan oleh yang di atas. Misalnya kita akan dipilihkan orang-orang yang tepat untuk membantu kinerja kita, orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya loyalitas tinggi terhadap komitmen untuk berbuat untuk daerahnya misalnya. Jadi semua dibuat mudah, easy gitu loh. Jadi saya yakin itu adalah kehendak yang di atas. Makanya kalau kita sudah yakin dengan keyakinan kita masing-masing, yakin terhadap anugerah Sang Pencipta, tentunya akan tumbuh rasa toleransi terhadap umat ya, saling hormat menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, dan tentunya semua akan damai gitu. Tidak ada pertentangan, tidak ada pertikaian. Jadi kita jalan ya dengan positive thinking kan. Betul sekali. Nah gitu. Jadi dan dari toleransi itu tentu akan ada keinginan untuk bersatu. Setelah bersatu kita akan memikirkan kemufakatan bersama-sama untuk kepentingan bangsa ini. Dan setelah itu akan terjadilah akhirnya keadilan. Jadi bisa dibilang Reza, sila pertama ini betul-betul mempengaruhi dalam Bu Eka memimpin Tabanan. Ya. Tapi kalau misalnya tadi mendengar penjelasan Bu Eka bahwa bukan hanya sila pertama saja Ibu ya, akhirnya sila kedua, sila ketiga, Ngikut sila keempat, gitu. sila kelima mengikut semua ya Bu ya, dan akhirnya Tabanan 2 periode bahkan Ibu ya. Astungkara, alhamdulillah 2 periode. Alhamdulillah 2 periode. Ini Kalau bisa boleh tahu menjadi- prestasinya untuk Tabanan sendiri udah berapa nih Bu? Aduh malu lah kalau ngomong prestasi. Kalau buat saya itu adalah kesuksesan rakyat Tabanan dan semua elemen masyarakat yang betul-betul mencintai tanah air dan bangsanya. Karena buat saya membangun itu bukan tanggung jawab satu orang. Kalau kita ingin sukses ya kita harus amalkan Pancasila, jalankan persatuan, toleransi tinggi, mau mendengar, mau menghormati, bersatu, akan terjadilah yang namanya bonus prestasi. Iya, bukan kita tahu bahwa Ibu ini salah satu wanita pertama begitu yang menjadi bupati di Bali. Apakah memang dari awal begitu berniat untuk menjadi salah satu pejabat negara? Enggak, nggak begitu? pernah punya cita-cita jadi pejabat. Dulu cita-citanya apa Bu? Cita-cita jadi polwan. Pengen jadi polwan. Sekarang jadi bupati wanita pertama di Bali, kok bisa begitu? Karena memang dasarnya waktu pertama kan saya memang senang berorganisasi. Jadi karena saya suka sosial, saya ingin berarti hidup ini untuk masyarakat luas gitu. Jadi ada beberapa organisasi masyarakat yang saya ikuti dan dari sanalah akhirnya ada kuota 30%, ingat nggak Mas? Nah itu, jadi ayo dong ikut isi kuota 30% waktu itu. Akhirnya saya ikut dan menjadi DPR sempat 6 bulan. Dan selanjutnya ditunjuk lagi untuk menjadi bupati waktu itu. Jadi Diberikan jalan seperti kepercayaan ya, Bu? jalan seperti air saja sih gitu. Ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat nih Reza, yang namanya Tabanan, Ibu sebagai bupati wanita
pertama. Nah, kira-kira nih para masyarakat yang ada di Tabanan gimana sih Ibu cara memimpinnya apa? Kalau misalnya perempuan itu kan biasanya dengan lemah lembut atau mungkin dengan tegas atau bagaimana, Bu? Sebenarnya perempuan itu kalau memimpin itu sifat keibuannya mungkin paling utama ya. Jadi mereka itu bicara dari hati gitu dan personal touch itu lebih utama. Dan untuk masalah ketegasan perempuan juga banyak yang tegas kok. Teman-teman saya juga banyak yang galak gitu. Tapi artinya bukan berarti galak semena-mena. Artinya kita tegas pada waktunya, memang itu harus lebih tegas dalam mengambil sikap ataupun keputusan gitu. Tapi ya sisanya ya harus kita mengikuti dengan kata hati kita, karena bagaimanapun juga rasa kasih itu kan penting. Kita ini kan kadang-kadang ego sektoral tinggi gitu. Padahal kalau kita bersatu bersama-sama merasakan kesuksesan itu kan lebih nikmat ya. Iya, Bu Eka, berbicara tentang kesuksesan ini saya anggap sih udah sukses begitu untuk menjadi seorang Bupati Tabanan 2 periode. Sebenarnya siapa sih Bu yang memberikan support begitu kepada Ibu Eka selama ini? Yang memberi support salah satunya adalah yang pasti adalah ayah saya, karena ayah saya juga kebetulan politisi dan dia juga orang yang sangat tegas, berwawasan luas, sangat fleksibel dan selalu memberikan kita kebebasan demokrasi. Mau menjadi apa? Betul, gitu jadi dari sanalah arti demokrasi. Yang penting, kata dia gini, yang penting pulang jangan bawa masalah dan jaga nama baik keluarga. Yang penting pulang jangan bawa masalah dan jaga nama baik Jangan bawa keluarga. masalah. Tabanan tuh Bu, banyak nggak sih masyarakat tadi personal touch yang emang Ibu dahulukan begitu. Pernah nggak sih ada masyarakat Tabanan begitu nyamperin Ibu, Bu ini loh banyak Komplain keluhan. langsung, Bu ini di Tabanan gini, itu gimana tuh Bu? Artinya kita sebagai pemimpin, kalaupun ada masyarakat kita yang ya pro kontra itu kan biasa. Betul. Jadi bukan berarti kita hindari, justru buat saya itu adalah hal yang sangat-sangat positif dan sangat saya hargai. Dan saya pun menjawab sendiri Facebook, Twitter, Instagram, apapun itu yang bersebut. Dijawab sendiri, bukan ajudannya? Jangan ajudan, ntar salah jawab gimana? Oh iya benar. Jadi itu Ibu pegang sendiri? Iya, aku di jawab reply sendiri karena aku yang ngerti, aku yang paham. Jadi aku ceritakan misalnya ada masalah jalan, bagaimana Bu kok belum sampai sini Bu. Aku jawab, PAD kita sangat kecil. Tapi kita sudah berusaha selama 5 tahun, sudah 500 km kita hot make. Partisipatif sudah 300 km. Yang sabar ya, target 2018 selesai. Nanti desa kamu saya masukkan di 2017 misalnya. Saya jawab sendiri. Akhirnya kita komunikasi baik dan dia jawabnya apa? Oh iya Bu, saya sabar, saya tunggu. Gitu. Jadi kita kasihkan pemahaman dong, juga jangan menghindar. Yang namanya masalah harus dihadapi. Tapi dengan konsekuensi kita komitmen. Walaupun itu tidak harus sekarang, tapi kita komitmen bahwa ada planning ke depan jangka panjang untuk memperbaiki. Sampai sih nggak mau jalannya bagus Mas. Saya kalau mau simsalabim jadi pesulap hari ini mau semuanya jadi. Jadi sisi transparan yang dikedepankan. Tapi begitu, kan Bu. menyangkut anggaran, apa-apa itu kan UUD. Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya duit duit. kan. Iya, betul. Nah makanya kalau duit punya sedikit gimana? Namanya juga ibu, ya nyicil lah aku. Hari Nyicil ini punya pelan. sekian, bayar dulu. Hari ini punya sekian, bayar dulu. Yang penting anak-anakku udah berjalan. Iya. Hanya tidak bisa simsalabim tadi. Ya, Betul Bu, sekali. ini saya sempat tadi baca sedikit terkait momentum kebangkitan nafas Pancasila. Sebenarnya kalau menurut Ibu Eka sendiri, bagaimana Ibu bisa terinspirasi begitu dengan Pancasila? Aku terinspirasi karena ini dilahirkan oleh seorang bapak proklamator, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Soekarno, yang mendapatkan roh Pancasila ini sebagai pondasi dasar yang kuat untuk negara kita. Jadi buat saya, kita sebagai generasi muda pelanjut bangsa, jangan pernah lupa sejarah dan jangan lupa untuk cerita tentang terjadinya Nusantara ini. Nah, Bapak bangsa kita mendapatkan itu kan merupakan suatu wahyu yang luar biasa dari Sang Pencipta untuk membangun bangsa yang kita cintai. Nah, sudah wajiblah kita sebagai leader atau pemimpin untuk memahami Pancasila dan artinya dan mengimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Nah seperti itu ya. Nah Nana tahu nggak kabarnya, dan pemirsa di rumah tahu nggak kabarnya Bu Eka ini terkenal dengan Bupati No Galau. Nah kira-kira apa itu? Anti Nanti kan galau jawabannya dia. sesaat lagi, tetap di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Bupati No Galau.